Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh serta membuang sisa makanan yang tidak tercerna. Berikut adalah tahapan utama sistem pencernaan pada manusia, dimulai di mulut, mengunyah, gigi memecah makanan menjadi potongan kecil, sementara air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat. 2. Menelan. Makanan yang sudah diunyah disebut bolus, masuk ke kerongkongan esofagus dan dialirkan ke lambung melalui gerakan otot peristaltik. Yang kedua, lambung. Makanan dicampur dengan cairan lambung, asam klorida, dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi senyawa yang lebih kecil. Hasilnya disebut cairan cerna atau thymus. 3. Usus halus. Bagian awal duodenum. Thymus dicampur dengan cairan dari hati empedu untuk memecah lemak, dan pankreas, enzim untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Bagian tengah dan akhir, jejunum dan ileum. Zat gizi, gula, asam amino, lemak diserap ke dalam aliran darah dan limfa untuk dibawa ke seluruh tubuh. 4. Usus besar. Menyerap air, garam, dan vitamin yang tersisa dari makanan yang tidak tercerna. Sisa yang tersisa menjadi tinja yang disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Enzim adalah zat protein yang berperan sebagai katalis dalam proses pencernaan, memecah makanan menjadi zat gizi yang lebih kecil dan mudah diserap tubuh. Setiap enzim bekerja pada jenis makanan tertentu. Enzim-enzim utama dalam setiap tahapan pencernaan. Mulut, amilase air liur, memecah karbohidrat seperti pati menjadi gula sederhana atau maltosa. Kedua, lambung, pepsin, memecah protein menjadi peptida atau rantai asam amino yang lebih pendek, dibentuk dari zat pepsigonen yang diaktifkan oleh asam klorida cairan lambung. Lipase lambung, memulai pemecahan lemak secara sederhana. Usus halus, dengan bantuan cairan pankreas dan hati. Dari pankreas, amilase pankreas melanjutkan pemecahan karbohidrat menjadi maltosa, tripsin dan kemosin, memecah protein dan peptida menjadi asam amino. Lipase pankreas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim utama untuk pemecahan lemak. Nuklease memecah asam nukleat atau DNA dan RNA menjadi nukleotida. Dari usus halus itu sendiri, maltase memecah maltosa menjadi glukosa, sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan frukosa, laktase memecah laktosa menjadi glukasa dan galaktosa, peptidase memecah peptida menjadi asam amino. Peran empedu dari hati. Meskipun bukan enzim, empedu membantu memecah lemak menjadi butiran kecil atau emulsifikasi, sehingga lipase dapat bekerja lebih efektif. Pencernaan mekanik, tujuan utamanya adalah membuat ukuran makanan lebih kecil agar permukaan luasnya meningkat, memudahkan enzim kimia bekerja tahap-tahapnya, mengunyah. 2. Peristaltik. 3. Pengocokan atau di lambung. 4. Pembelahan. Pencernaan kimia, tujuan utamanya adalah memecah molekul makanan besar, karbohidrat, protein, lemak menjadi molekul kecil yang dapat diserap. Tahapannya, mulut, lambung, usus halus, karbohidrat, gula sederhana, protein, asam amino, lemak, asam lemak, dan gliserol. 4. Usus halus atau jejunum atau ileum. Berikut adalah kesimpulan singkat tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dan proses yang bekerja bersama untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh guna memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, dan perbaikan. Prosesnya meliputi pencernaan mekanik, memecah fisik dan kimia, memecah molekuler dengan enzim yang berjalan bersamaan dari mulut hingga anus. Organ utama meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, didukung oleh hati, pankreas, dan kandung empedu. Setelah zat gizi diserap, sisa makanan yang tidak tercerna dikeluarkan sebagai tinja. Tanpa sistem pencernaan, tubuh tidak dapat mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup.